Nah, pagi hari ini gimana kabar adik-adik? Udah pada bangun belum ya? Atau ada yang masih belum mandi coba? Udah ya? Nah, pagi ini kita mau sekolah minggu lagi. Meskipun kita sekolah minggunya masih online, masih di rumah masing-masing, tidak apa-apa ya. Itu tidak mengurangi sukacita kita untuk sekolah minggu hari ini. Nah, pagi hari ini untuk bisa kita lebih semangat lagi sekolah minggunya, kita mau angkat pujian. Kita mau nyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Bisa ya? Semangat ya. Bisa, Kakak. Yuk musik. Mau berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang masih Tuhan berikan. Mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami semua Tuhan. Saat ini kami datang, kami mau beribadah sekolah minggu. Persiapkan hati, tubuh, dan jiwa kami, serta roh kami, untuk boleh siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, kita sekarang biar mau makin semangat lagi ya, kita mau angkat pujian. Dari terbit matahari. Pasti bisa ya? Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Adik-adik masih semangat kan untuk puji nama Tuhan? Ayo kita mau puji nama Tuhan. Saat ini kita nyanyi hatiku penuh nyanyian. Bisa? Pasti bisa adik-adik. Yuk kita mau puji nama Tuhan ya. 1, 2, 3. Semalaran
Adik-adik tadi sudah puji nama Tuhan, sekarang kita mau hukum kasih. Pasti adik-adik masih ingat kan ya? Yuk kita mau sama-sama, kita mau ucapkan sikap dirinya yang baik. Ya, kita mau sama-sama ucapkan ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Oke adik-adik, semuanya masih semangat ya, masih tetap berdiri. Kita memuji Tuhan lagi, kita mau angkat lagu pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Tahu kan lagunya kan? Ada gayanya, kita nyanyi puji Tuhan bersama-sama. Siap. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya adik-adik, kita sekarang waktunya memberikan persembahan. Uang persembahan disiapkan ya, dilipat yang baik. Nanti persembahannya diberikan pada saat kita kembali ke gereja. Ya, untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Aku bawa dan berikan persembahanku. Tahu kan lagunya? Musik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Semua sudah melakukan persembahan, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa, bila tadi kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, supaya persembahan kami ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan, supaya berkat Tuhan masih makin tercurah lagi atas kehidupan kami.
Ini kami Tuhan, ini persembahan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Ini doa kami, dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita hendak mendengar firman Tuhan. Kita siapkan bukunya, catatannya, dan jangan lupa bawa Alkitab. Duduk yang manis, konsentrasi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Bisa ya kan? Oke, musik. Selamat pagi adik-adik. Iya, kita masih bertemu kembali di sekolah minggu walaupun dalam suasana sekolah minggu dalam rumah ya. Gak apa-apa. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Rita mau adik-adik mempersiapkan dulu bahan Alkitabnya. Terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Udah ketemu? Yuk, kalau udah ketemu, kita mau bersatu dalam doa. Semua lipat tangannya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami satu persatu, Engkau bimbing kami, Engkau berkati setiap hal yang boleh kami lakukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jaga hati kami, jaga telinga kami, jaga pikiran kami, sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan di atas segalanya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dengan penuh pengucapan syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Adik-adik, minggu lalu Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang apa? Ada yang ingat? Betul ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui perumpamaan. Minggu lalu Tante Rili bercerita tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Masih ingat siapa yang kita ikutin? 5 bodoh atau 5 bijaksana? Iya, 5 bijaksana. Di mana 5 orang ini mereka mempersiapkan minyak, ya, karena pada saat nanti Yesus datang itu nggak ada lagi yang namanya ayo siap-siap, ayo siap-siap. Jadi semua harus sudah ready, semua harus sudah siap. Kali ini pun Tuhan Yesus mau mengajarkan kita melalui perumpamaan, ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30 bercerita tentang perumpamaan talenta. Ayo, ada yang tahu nggak talenta itu apa? Kelas besar talenta itu apa? Iya, talenta itu adalah suatu anugerah, kepintaran, keahlian yang diberikan Tuhan kepada masing-masing orang menurut
kemampuannya. Ya, kepintaran, keahlian yang diberikan Tuhan menurut kemampuan masing-masing setiap orang. Adik-adik, firman Tuhan Matius 25 ayat 14 sampai 30, di situ dikatakan ada seorang bapak, dia mempunyai 3 orang anak. Suatu hari bapak itu mau pergi keluar kota, ya. Bapak itu mau pergi keluar kota. Terus bapak itu bilang, aku akan membekali anak-anakku dengan beberapa talenta. Lalu bapak itu memanggil anaknya. Anak 1, anak 2, anak 3. Anak-anaknya berbaris adik-adik. Ya. Si bapak bilang ke anak yang pertama, hai anakku, aku berikan engkau 5 talenta. Selama aku pergi, pergunakan dengan baik. Anak yang pertama bilang, siap bapak, aku akan bertanggung jawab. Lalu si bapak bilang ke anak yang 2, hai anakku nomor 2, aku memberikan kepada engkau 2 talenta. Si anak nomor 2 bilang, oke bapak, aku akan bertanggung jawab, tenang aja deh. Pokoknya aku kasih ke bapak kalau aku sudah punya talenta yang banyak. Anak yang ketiga juga dikasih adik-adik. Berapa dikasih? Anakku yang ketiga, engkau kuberikan 1 talenta. Adik-adik, bapak ini memberi talenta yang berbeda-beda kepada anaknya. Karena bapak ini tahu kemampuan tiap-tiap anaknya. Setelah bapak ini pergi, ya, ketiga orang anaknya ini duduk. Mereka berpikir masing-masing, aduh mau kuapakan ya. Anak yang pertama, dia bangkit berdiri, dia pergi belajar, dia pergi bekerja pagi, siang, sore, terus dan terus. Kalau gagal, dia jatuh lagi. Kalau salah, dia ulangi lagi. Ya. Karena dia pekerja keras, akhirnya 5 talenta itu membuahkan hasil. Hasil kerja kerasnya apa? Dia memiliki 10 talenta. Lalu dia bilang, sudah cukup waktuku, lebih baik aku pulang ke rumah. Aku akan memberikan bapakku semua talenta yang kudapat. Akhirnya anak ke-1 itu pulang dengan hati gembira. Anak yang kedua, dia berpikir, aduh, kalau saya terus begini, saya nggak bisa nih. Dia bangkit berdiri, dia pergi keluar rumah, dia belajar, dia bekerja setiap hari. Dia salah, dia ulangi. Dia gagal, dia ulangi. Dia jatuh, dia ulangi. Sampai akhirnya karena keuletan, kegigihannya, ya, dia dapat menambah talentanya. Yang 2 menjadi 4. Lalu dia bilang, sudah cukup, sebentar lagi ayahku pulang. Aku akan memberikan ke-4 talentaku kepada ayahku. Lalu anak kedua ini pulang juga dengan hati bersukacita. Sampai di rumah, ada anak ketiga. Apa yang dia lakukan? Rupanya adik-adik, dia yang punya 1 talenta, dia berpikir, sayang kalau talentaku ini nanti hilang, pasti bapakku akan marah. Lebih baik 1 talenta ini aku simpen. Lalu dia mengambil kain, ya, dia simpen talentanya di dalam kain, dia lipat, dia masukin ke dalam kotak, kotaknya dia masukin ke dalam lemari. Dia berpikir supaya talentanya aman. Besoknya bapaknya pulang dari luar kota. Anak-anaknya senang bertemu dengan bapaknya. Bapaknya bilang, hei anakku yang pertama, sini. Coba ceritakan, selama bapak pergi, apa yang sudah kamu lakukan? Anaknya bilang yang paling besar, bapak, kemarin kan bapak kasih aku 5 talenta. Sekarang bapak
aku punya 10 talenta. Aku bekerja, aku belajar setiap hari, aku berusaha. Kalau aku salah, aku ulangi lagi. Aku gagal, aku ulangi lagi. Sekarang aku menyerahkan 10 talentaku ini buat Bapak. Ih, adik-adik, bapaknya senang sekali. Bapaknya memuji, hebat. Kau memang anak yang setia. Kau memang anak yang bertanggung jawab. Aku akan memberikan engkau hadiah. Anak yang pertama senang adik-adik ya. Karena pekerjaannya dihargai oleh bapaknya. Bapaknya panggil anak kedua. Hei anak tengah, anak keduaku, sini. Coba ceritakan apa pengalamanmu selama bapak pergi. Si anak dua bilang, Bapak, kemarin bapak kasih aku 2 talenta. Aku belajar terus bapak. Kalau salah juga, aku belajar lagi. Aku jatuh, aku belajar lagi. Dan hasilnya bapak, karena kerja kerasku, aku mendapatkan 4 talenta. Semua aku kasih ke bapak, biar bapak senang. Bapaknya bertepuk tangan, hebat. Engkau memang anak nomor 2 yang paling hebat. Engkau juga akan kuberi hadiah, karena engkau setia dan bertanggung jawab. Lalu dia memanggil anak nomor 3 yang paling bungsu. Hai anakku yang nomor 3, sini. Iya bapak, coba ceritakan kepada bapak apa yang sudah kamu lakukan selama bapak pergi. Bapak, aku gak pergi kemana-mana, kata si anak nomor 3. Talenta yang bapak berikan itu kan cuma 1. Karena aku takut hilang, jadi talentanya aku simpen bapak. Aku taruh di kain, kainnya aku taruh di kotak, kotaknya aku taruh dalam lemari. Nah, ini bapak masih bersih dan aman. Apa yang dilakukan si bapak ini melihat anak ketiganya? Si bapaknya marah adik-adik. Ya, si bapak bilang kepada anaknya, engkau anak yang tidak setia, engkau anak yang tidak bertanggung jawab, engkau tidak mempergunakan waktumu dengan baik. Engkau tidak akan kuberikan hadiah dan engkau akan kuhukum karena kemalasanmu. Si anak nomor 3 bilang, ampun bapak, ampun, aku mohon ampun. Aku tidak lagi melakukan hal-hal bodoh, hal-hal malas. Aku mohon ampun bapak. Adik-adik, dari cerita perumpamaan tentang talenta, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana Tuhan memberikan kepada kita semua, Tante Rita, ya, Om Ramses, Tante Bonita, semua mama papa, adik-adik, semua talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Nah, sekarang apa adik-adik tahu? Apa sih talenta adik-adik? Apa sih kepintaran adik-adik? Apa sih keahlian adik-adik? Ayo, siapa yang udah tahu? Biasanya ya, yang kita tahu hanyalah tentang kekurangan-kekurangan kita. Kita sering merasa tidak punya keahlian apapun. Apalagi ketika kita melihat orang lain berhasil, ya, orang lain bangga untuk kemampuan yang sudah diraihnya. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa mengembangkan keahlian kita? Kalau kita sendiri tidak tahu ya keahlian apa yang kita punya. Hanya orang yang terus-menerus mau belajar untuk mengembangkan dan mengasah kemampuannya dengan latihan. Sehingga orang ini bisa menjadi mahir, orang ini bisa menjadi dikenang oleh orang lain, orang ini bisa dihargai oleh orang lain. Seperti tadi anak ke-1, anak kedua, ya. Mereka bekerja keras, mereka belajar, kalau mereka gagal mereka terus belajar lagi
sampai akhirnya mereka berhasil dan bapak mereka bangga punya anak seperti mereka. Adik-adik, ketika kita mau mengembangkan talenta itu, tidak ada kata mampu atau tidak. Saya nggak bisa tante, saya nggak mampu tante. Bukan. Permasalahannya adalah mau atau tidak kita menggunakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Mau atau tidak. Ya. Semua butuh proses. Tidak ada yang instan. Ketika adik-adik mau ulangan besok, malam ini langsung belajar, besok berharap dapat nilai 100. Gak bisa adik-adik. Ketika besok mau ulangan, jauh-jauh hari adik-adik sudah menyicil. Sedikit demi sedikit. Baru hasilnya jempol, angka yang baik. Adik-adik, mungkin adik-adik, tante, saya tidak bisa bernyanyi. Kalau adik-adik gak bisa bernyanyi, pasti ada satu yang bisa dimunculkan dalam diri adik-adik. Misalnya, tante saya tidak bisa bernyanyi, tapi saya bisa bermain musik. Tante, saya tidak bisa bermain musik, tapi saya bisa menulis dengan indah. Tante, saya tidak bisa matematika, tapi bisa dalam pelajaran IPA, IPS, agama. Tante, saya tidak bisa berenang, tapi bisa berlari. Adik-adik, semua kata bisa, yuk adik-adik kembangkan. Setiap hari adik-adik latih. Setiap hari adik-adik latih. Sehingga adik-adik semakin mahir, semakin pandai, semakin menjadi orang yang ahli di bidangnya. Jangan sekalipun berkata tidak bisa. Dan ketika adik-adik sudah menjadi orang yang ahli di bidangnya, mari lakukan itu untuk kebaikan. Lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mulai sekarang kita belajar untuk mengenal diri kita, untuk menggali dalam diri kita, apa sih keahlian yang aku punya? Tante, aku gak tahu sampai sekarang. Minta tolong mama dan papa untuk mengenal, menggali kepintaran yang ada dalam diri kalian. Sekali lagi, kembangkan talentamu, jangan sampai talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita sia-siakan. Siap ya? Apalagi dalam masa COVID ini, ya. Semua orang di rumah mengeluarkan ya talentanya, berusaha mengenal talentanya. Yang tadinya hanya menulis-menulis di diary, jadi bisa menulis sebuah cerpen. Yang tadinya hanya masak Indomie, jadi bisa bikin makanan-makanan yang lain. Yang tadinya hanya bisa menyiram kembang, jadi bisa menanam dan menghasilkan. Ya, sekali lagi, pergunakan masa-masa seperti ini untuk mengenal talenta kita dan mengembangkannya untuk kebaikan dan kemuliaan nama Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Engkau memberikan kami masing-masing talenta yang luar biasa. Biarlah Tuhan mengajari kami untuk kami menggali talenta itu dalam diri kami. Sehingga apa yang kami punya itu boleh kami kembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Kira-kira adik-adik ngerti nggak? Dan ingat ya, kalau nanti
mau tidur bisa diulang kembali, dibaca lagi Alkitabnya. Mengenai apa adik-adik? Mengenai talenta. Ya, jadi adik-adik, setiap manusia diberikan oleh Tuhan talenta. Ya, jadi adik-adik juga harus tahu apa sih talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau adik-adik pandai bernyanyi, mari kita memuji Tuhan. Kalau adik-adik pandai bermain musik, mari kita memuji Tuhan. Kalau adik-adik pandai dalam mata pelajaran, adik-adik bisa share ke teman-temannya. Itulah ya talenta. Jadi kalau kita punya talenta, jangan dipendam, jangan didiamkan. Kita harus kembangkan. Karena itu yang Tuhan minta, agar talenta itu boleh bermanfaat kepada teman-teman kita, kepada saudara kita. Oke adik-adik, mari kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Bisa ya adik-adik ya? Oke. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi adik-adik ya. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, kita akan berdoa syafaat. Mari kita mau lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita menyanyikan lagu Ibu Jari dan Telunjuk. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangannya, Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan ibadah ini kami kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat adik-adik sekolah minggu yang sudah lulus SD. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka di masa pandemi ini dalam memilih sekolah. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka sekolah SMP yang terbaik. Kami berdoa buat adik-adik yang pada bulan ini juga mengikuti kenaikan kelas. Bersyukur Engkau boleh menambahkan 1 tingkat lagi dalam pendidikan mereka. Biarlah Engkau membentuk mereka menjadi anak-anak lebih heran dan luar biasa lagi. Kami berdoa buat kesehatan kami, orang tua, anak-anak, guru-guru, seluruh sekolah minggu yang ada di Lahai. Berkati kami dalam masa pandemi ini Tuhan. Berkati kami dalam masa new normal ini. Biarlah Tuhan kami boleh terus sehat dan sehat. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa dalam masa liburan sekolah ini. Biarlah Engkau menjaga anak-anak kami dalam liburan di rumah. Apapun yang mereka lakukan, biarlah itu berguna buat mereka. Dalam masa pandemi ini, biarlah mereka boleh mengenal talenta mereka. Biarlah kami orang tua lebih lagi menggali dan membimbing mereka untuk mengenal talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa buat gereja kami, Gereja Lahai, yang pada tanggal 5 Juli nanti akan membuka kembali ibadah. Biarlah Engkau memberkati seluruh persiapan yang ada. Terima kasih Bapa, gereja kami boleh ada di tengah-tengah Cijantung ini. Engkau urapi para pendeta, Engkau urapi para majelis yang boleh melayani. Dan Engkau juga mempersiapkan kami sebagai jemaat yang datang untuk beribadah. Sehatkan kami semua yang akan
beribadah, dan sama-sama melayani. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden sampai seluruh aparatur yang paling terendah, RT, RW, Kepala Desa. Mari Tuhan, mereka boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain dalam masa pandemi ini. Biarlah kami boleh menang dari COVID ini Bapak. Apapun yang boleh kami rasakan, Tuhan boleh angkat. Kami berdoa buat orang-orang yang mengalami sakit ataupun yang mengalami gejala dari COVID itu, Tuhan Engkau boleh campur tangan. Obat-obatan, vitamin-vitamin yang boleh diminum, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, biarlah kami berdoa Komisi Sekolah Minggu ini masih terus mengadakan ibadah di rumah, lawat kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa ucapan syukur kami, doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, dari persekutuan Roh Kudus, dan dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, menyertai adik-adik, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Firman Tuhan yang telah kita dengar, biarlah itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan menyanyi Seselesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Musik. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Adik-adik, kami dari guru-guru sekolah minggu tak jenuh-jenuhnya mengajak adik-adik untuk hidup sehat dengan cara Jangan lupa untuk selalu makan buah dan sayur ya adik-adik. Minum vitamin D, C, A, dan juga jangan lupa minum air hangat sering-sering ya. Jangan lupa cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Jangan lupa juga untuk berjemur di pagi hari, jangan lama-lama ya, dan juga berolahraga. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selesailah